Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya adalah Eni Nurhana, mahasiswi program Doktor Pendidikan Islam Universitas Islam Jakarta, akan menyampaikan media ajar mengenai aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran online. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berikut adalah latar belakang mengapa saya mempresentasikan mengenai materi ajar tentang aplikasi Google Classroom tersebut. Pertama, kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya pada proses pembelajaran. Nah, apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa aktivitas sehari-hari sedikit terganggu. Masa bekerja dari rumah, ada work from home, dan juga penyesuaian sistem kerja. Nah, hal ini juga berlaku bagi pendidikan. Belajar di rumah melalui aplikasi tertentu. Kuliah daring, bimbingan, dan seminar daring adalah contoh pelayanan bidang pendidikan yang mempercepat penerapan pendidikan era revolusi 4.0. Nah, berdasarkan beberapa kasus di atas, teknologi pada pendidikan, maka tenaga pendidik dan siswa diharapkan bisa beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informatika. Teacher is the heart of quality education. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa guru itu merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas pendidikan. Akan terlihat dari kinerja dan kompetensi guru sebagai pendidik yang melaksanakan proses pembelajaran. Tugas guru tidak hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga membentuk kepribadian, menanamkan moral, akhlak, dan juga budi pekerti. Dan bahkan sebelum mengajar, guru juga harus menyiapkan administrasi pembelajaran seperti bahan ajar, alat evaluasi, RPP, kuis, dan sebagainya. Nah, untuk menghadapi eh, pendidikan abad 21, profesionalisme guru dan kematangan kompetensi guru ini sangat diperlukan sekali. Nah, keterampilan guru abad 21, karakteristik keterampilan guru abad 21, era informasi ini menjadi ciri-ciri utamanya. Jadi guru itu harus mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa dengan mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran-pemikiran kreatif dan inovatif. Juga melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan soal dan menggunakan tool dan juga sumber-sumber digital. Juga mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaboratif untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan konseptual dan proses kreatif siswa. Yang kedua yaitu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, kemudian menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Guru juga harus bisa mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Kemudian, kompetensi yang lain guru kreatif abad 21 adalah memiliki kemampuan public speaking tentunya. Kemudian memiliki kemampuan ice breaking pembelajaran kreatif, menguasai teknologi dan melek teknologi, kemudian mampu mendesain media pembelajaran dan juga kelas pembelajaran. Dan tentu saja menguasai berbagai model pembelajaran dan menguasai ilmu parenting khusus atau pengasuhan. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat maka akan menjadi transformasional. Demikian petikan inspirasi
Yang membuat guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi harus belajar, 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 dan belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya menyampaikan media ajar ini adalah agar para mahasiswa calon guru itu mampu yang pertama mengaplikasikan Google Classroom dalam pembelajaran. Yang kedua mampu menginspirasi pembelajaran kapan saja di mana saja. Jadi Google Classroom sebagai perangkat digital pembelajaran ini menginspirasi pembelajaran di mana saja dan juga menggunakan Google Classroom sebagai perangkat yang simple, aman, dan amat bermanfaat. Juga tujuannya agar bisa mengelola pembelajaran kelas online yang lebih mudah, murah, tepat, dan bisa diaplikasikan oleh siapa saja. Kemudian menghemat banyak jam, menghemat waktu yang sangat luar biasa. Demikian adalah tujuan dari pembuatan materi ajar ini. Semoga bermanfaat. Nah, mari kita lihat apakah Google Classroom itu. Google Classroom itu adalah platform daring atau online untuk semua hal yang ada dalam pelajaran dan yang berkaitan dengan siswa. Nah, Google Classroom ini adalah tempat untuk menambahkan, memberikan, mengulas, dan menilai tugas. Guru dapat mengatur pekerjaan rumah atau kegiatan, membagikan referensi dan link, serta berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Guru akan mengatur kelas, mengundang siswa, mengirim pesan kepada siswa, dan juga mengatur tugas, semua tanpa perlu mencetak apapun, paperless. Jadi penggunaan Google Classroom di bidang pendidikan ini sangat bermanfaat sekali, membagikan tugas kepada siswa kita dan juga memulai diskusi dengan siswa kita yang memberi mereka ruang untuk membalas chat kita dan di antara mereka sendiri. Ya, ini bisa digunakan pada anak-anak SD, SMP maupun SMA. Ya, saya telah mencobakan kepada anak kelas 4 SD dan memang sangat efektif sekali. Nah, berikut ini adalah penjelasan teknis yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak kelas 4. Jadi penjelasan ini mudah sekali dipahami. Mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah cara bergabung ke Google Classroom. Mari kita perhatikan. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan bagaimana cara kamu bergabung dengan Google Classroom kelas 4 Abdullah bin Abbas. Oke, hanya ada 3 langkah saja ya. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru. Langkah yang pertama, tentu saja kamu sudah membuka halaman Google Chrome ya. Google Chrome sudah dibuka seperti ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua, di ujung sebelah kanan atas ini ada titik 9. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam icon. Ada Google Drive, Gmail, Google Drive. Nah, kita cari dengan icon Google Classroom. Oke. Nah, di sini tidak ada Google Classroom. Tetapi jika di tempatnya masih belum ada, kamu klik yang paling bawah yaitu More from Google. Klik More from Google. Kemudian kita cari produk Google yang memiliki ikon Google Classroom. Dan jika kamu memakai HP ya, atau mobile phone, kamu install di Play Store Google Classroom ya. Kita di Play Store, buka Play Store, kemudian install Google Classroom. Ikonnya adalah, nah kita lihat, nah ini seperti ini. Oke, kita klik Google Classroom-nya. Setelah itu, kita ke YouTube Classroom. Oke, ini bagi yang belum ada tadi ya di yang buku sebelumnya. Oke, di sini masih kosong. Ini adalah akun Gemini yang ingin menjadi siswa. Nah, setelah itu di sini ada tanda plus ya. Kita klik tanda plusnya.
Kemudian kita klik gabung ke kelas atau bahasa Inggris join ya. Klik join. Nah, di sini ada kode kelas yang harus diisi. Oke. Mintalah kode kelas kepada pengajar lalu masukkan ke file. Nanti Bu Guru akan memberikan kode kelasnya kepada kamu. Ya. Nah, ini kode kelasnya. Nah, setelah itu langsung itu tadi langkah kedua ya kan? Join ya kan? Klik join. Klik yang tanda plus, kemudian masukkan kode kelas. Oke. Lalu klik gabung. As simple as that. Nah, kamu semua sekarang sudah bergabung di kelas 4 Abdullah bin Abbas SD Islam Abisma tahun pelajaran 2021-2022. Hore! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu dulu dari Bu Guru. Nanti yang selanjutnya Bu Guru akan memberikan tutorial lagi cara mengerjakan tugas, cara membaca materi-materi. Nah, demikian cara bergabung ke Google Classroom. Kemudian sekarang kita akan ke materi yang berikutnya, yaitu materi cara membuka materi pada Google Classroom. Nah, mari kita simak penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin menyampaikan bagaimana cara membuka materi yang ada di dalam Google Classroom kalian. Ya, simak penjelasan dari Bu Guru. Nah, tentu saja pertama kali kamu sudah masuk ke dalam halaman Google Chrome. Ya, nah jika kamu sudah membuat shortcut, jadi kamu tinggal klik shortcutnya. Nah, ini Bu Guru sudah membuat shortcut untuk Bu Guru sendiri. Di Gmail dan My Zoom. Ketika Zoom-nya Bu Guru klik, maka akan langsung keluar Zoom. Nah, sekarang yuk kita buat shortcut dahulu untuk Classroom, Google Classroom. Oke, kita klik. Kemudian di sini kita cari Google Classroom. Sudah terbuka. Kemudian kita klik URL-nya, copy, kemudian kita kembali lagi ke halaman awal, add shortcut, kemudian tulis kita tempelkan, klik done. Nah, ini sudah ada di sini, jadi setelah kalian membuka Google Classroom, nantinya sudah ada setelah kalian membuat postingan dari Ibu Eni Nurhana memposting materi baru tema 1 dan pecahan. Yuk, bagaimana cara membacanya? Membaca materi ini kita klik bagian ini materi, kemudian kita baca petunjuknya. Ini adalah judulnya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kita pahami dulu apa yang ingin disampaikan oleh Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dalam tugas kali ini kalian diminta untuk melihat sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, perintahnya sesudah selesai melihat video, silakan tuliskan di kolom komentar hal apa yang sudah kalian pelajari dalam video pembelajaran ini sebagai tanda absen mengikuti pelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Kemudian kita klik, kita lihat kan. Nah, video ini Bu Guru buat dari buku kalian, dari Bu Pena, sehingga lebih mempermudah kalian dalam memahami penjelasan video. Ya. Nah, kalau kalian ingin memperbesar layarnya, nah klik yang ini nih, layar penuh ya, klik layar penuh, maka nanti semuanya akan full dengan halaman ini akan full dengan video, jadi lebih jelas. Nah, setelah itu anggap kita sudah selesai melihat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya, sudah selesai melihat video ini. Lalu kita kembali ke komen, menulis gagasan pokok.
Cara melihatnya, ketika kamu menuliskan komen berarti kamu sudah ikut serta dalam mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu guru akhiri ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita lihat yang selanjutnya, yaitu materi bagaimana cara mengupload tugas di Google Classroom. Ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas, biasanya ibu guru meminta untuk mengupload tugasnya di Google Classroom. Yuk, perhatikan ya. Aku semuanya. Ya, kesempatan hari ini Bu Guru ingin menyampaikan bagaimana cara kamu mengumpulkan tugas lewat Google Classroom. Ya, simak penjelasan Bu Guru. Langkah yang pertama tentu saja kita klik My Classroom. Setelah itu kita klik kelasnya. Kemudian, kita lihat ada tugas kelas. Oke, klik tugas kelas. Kemudian yang ingin kita kumpulkan adalah yang baru saja kita bahas bersama, yaitu latihan 1 halaman 3 buku ESPS Matematika. Ya. Lihat tugas. Assalamualaikum anak-anak, silakan upload matematika yang tadi kita kerjakan bersama-sama di sini ya. Ini caranya. Tambahkan atau buat, kemudian klik file. Ya, kemudian kita browse, cari, klik open, kemudian sedang berjalan loading, tunggu sebentar. Nah, ini. Oke, jangan lupa klik serahkan. Ya, serahkan. Nah, ini tanda ini kamu ada tertulis di sini tugas Anda diserahkan. Berarti kamu sudah menyerahkan tugas. Nanti tinggal tunggu balasan dari Bu Guru tentang nilainya dan koreksinya. Oke anak-anak? Oke, bisa kita pahami? Nah, itu tadi adalah cara mengupload tugas di Google Classroom. Sekarang kita akan ke cara melihat nilai. Nah, sudah dinilai oleh Bu Guru, kita akan melihat nilai di Google Classroom. Bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sudah mengupload bagaimana cara kalian untuk melihat nilai yang ada di Google Classroom dengan menggunakan tampilan HP. Ya, nah sekarang kita akan menggunakan tampilan laptop atau desktop di komputer kamu. Ya, mari kita perhatikan bagaimana caranya. Tentu saja kamu sudah masuk ke Google Chrome dan kemudian setelah itu klik Classroom-nya, Google Classroom-nya. Nah, selanjutnya adalah kita klik kelasnya. Ya. Kemudian ini adalah tampilan di forum ya, tampilan yang depan. Nah, kemudian kita klik tugas kelas yang ada di bagian atas. Ya. Nah, kalau di bagian di HP itu ada di bagian bawah. Tadi sudah disampaikan. Kita klik tugas kelasnya. Nah, kemudian kita lihat nih yang pertama ini yang sudah dinilai itu berarti sudah dinilai, ini berarti tidak warnanya tidak terang ya, ini sudah dikembalikan. Kita lihat, yuk kita cek yang pertama. Nah ini sudah ada tulisan di sini dinilai. Lalu kita lihat tugasnya yang sudah dikembalikan oleh Bu Guru. Nah ini di sini kolom nilainya. Nah ini ada di atas ya, sebelah kiri. Nah, sudah cukup itu saja ya. Ya, itu sudah selesai. Kita sudah bisa melihat nilai di Google Classroom. Ini adalah nilainya. Nah, demikian materi ajar pada kali ini. Semoga kita bisa dipermudah dengan Google Classroom dalam melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak, terutama pembelajaran online ya. Ini sangat efektif sekali. Kami sampaikan
Semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.